Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami tentang 15 hukum pertumbuhan bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bersama lagi ya di program Pelangi Kasih. Dan iya, kita akan ngobrol-ngobrol ya, melanjutkan perbincangan bagaimana kita memaksimalkan pertumbuhan. Dan sudah bersama saya rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung yang diwakili oleh Kobuhe. Apa kabar Kobuhe? Puji Tuhan, sehat baik, ya? Mas Ari, thank you. Oke, dan silakan buat Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan atau diskusi, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081321000925. Kita melanjutkan mengenai buku ini ya, seri pertumbuhan memaksimalkan potensial ya, dan kita sudah berada di hukum yang ke-8. Ini kayaknya hukum yang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Betul. Dan ini tidak semua orang bisa lolos di sini ya. Betul. Hukum rasa sakit. Betul. Ini maksudnya seperti apa sih, Kobuhe? Bisa sedikit dibuat bridgingnya begitu? Yes, jadi kita recap sedikit bahwa pertumbuhan potensi itu di hukum nomor 1 kan ngomong harus disengajakan. Karena nggak otomatis. Yes. Nah, salah satu yang perlu disengaja adalah mengenali kalau ada pelajaran atau sumber pertumbuhan dari pengalaman buruk kita. Jadi the law of pain. Yeah. Itu ngomong the good management of bad experiences leads to great growth. Jadi gini, kalau kita secara sengaja belajar memanage bad experience, jadi bad experience itu kan sesuatu yang pasti kita akan alami. Yeah. Problem, masalah, kesulitan dalam hidup itu sesuatu yang pasti. Ya bedanya cuma ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, relatif. Nah, kalau kita dengan sengaja belajar mencari dan melihat bahwa ada pelajaran dan kita manage dengan baik, maka itu akan membawa kita kepada pertumbuhan yang luar biasa justru. Jadi kesulitan, masalah yang kita sebut sebagai sakit ya, pain, itu justru bisa membawa kita kepada pertumbuhan yang luar biasa selama kita belajar untuk memanagenya dengan baik. Begitu. Iya, ini sesuatu yang sangat unik ya Sobat Maestro ya. Kalau ditanya, apakah Anda mau gagal, apakah Anda mau susah, apakah Anda mau mengalami pengalaman yang buruk, pasti semua orang bilang gak mau kan, gak ya mau. Kobuhe ya. Gak mau. Tapi faktanya 90% orang akan jauh lebih kuat ketika dia dengan masalah itu sendiri. Yes. Ini kan sesuatu yang apa ya, satu yang bikin sebuah titik balik begitu ya. Yes. Semua orang kalau ditanya susah gak mau. Yes. Tapi banyak orang yang jauh lebih kuat setelah melewati kesusahan, kegagalan, dan dia bisa memanajemen itu dengan baik. Yes. Jadi memang gak ada yang suka yang namanya kesulitan, masalah, problem itu, kegagalan itu gak ada yang suka. Tetapi memang masalah itu gak dicari pun datang kan. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita cari-cari masalah ya, itu kan blow on. Tapi justru dari bagaimana kita menghandle situasi, menghandle masalahnya itulah kita disebutnya tuh gini, perbedaannya ada. Kalau kita lagi ngelewatin masalah tuh kita suka ngomong go through it, yuk kita lewati aja deh, kita lewati masa sulit ini, kita lewati masa sukar ini, kita ngomongnya go through it. Tapi hukum nomor 8 itu bukan cuma ngomong go through, itu ngomongin grow through. Jadi sambil melewati kita bertumbuh. Jadi keluar dari masalah itu kita menjadi seseorang yang sudah berbeda, yang menjadi lebih baik. Jadi itu adalah sesuatu
tergantung bagaimana kita ngelihatnya ya. Itu suatu kesempatan, tapi juga tergantung bagaimana kita memanage-nya gitu. Nah itu yang kita mau belajar the law of pain hari ini. Ya. Nah bagaimana Kobuhe untuk kita bisa, kan ada beberapa orang yang ketika mengalami kegagalan ya udahlah biarkan waktu yang menjawab. Itu kan sepertinya bijaksana begitu kan. Tapi kan nggak harus seperti itu. Atau seperti apa sih sebetulnya nih buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang berada dalam titik terendah begitu ya. Ya, itu menarik ya, karena saya sendiri juga dalam hal misalnya kesehatan, ada waktunya saya harus menunggu waktu untuk pulih itu. Jadi ada masanya kita menunggu, ada masanya kita perlu bertindak, sekalipun nunggu nggak harus pasif, gitu ya. Saya percaya kalau di Alkitab itu setia itu nggak ngomong tentang sesuatu yang pasif kita lakukan ya. Setia itu aktif sebenarnya. Karena setia itu relevan dengan berbuah. Jadi sambil kita menunggu, kita jangan berdiam, tapi kita mencari dan mencoba. Nanti kita bahas hal-hal seperti kreativitasnya yang dikembangkan dan hal-hal itu yang mengembangkan diri kita. Gitu. Jadi ya saya senang kalau saya baca satu kalimat di bukunya adalah gini. Setiap orang pernah mengalami pengalaman buruk. Setiap orang. Dan tidak ada satupun yang menyukainya, seperti Mas Ali tadi bilang. Betul. Tetapi hanya sedikit yang membuat pengalaman buruk tersebut menjadi pengalaman positif. Saya ulang, hanya sedikit yang membuat pengalaman buruk menjadi pengalaman positif. Nah disinilah sebenarnya kita secara sengaja harus melihat, kalau saya lagi ngalamin pengalaman buruk, bisa nggak itu menjadi sesuatu yang positif, gitu. Bagaimana caranya ya? Ya itu nanti kita akan belajar ya. Ada apa yang John Maxwell tuliskan di buku untuk kita bisa sampai ke titik situ, kita perlu belajar. Tapi sebenarnya nomor satu kita harus nyadarin dulu mindsetnya, bahwa tetap hidup itu tanggung jawab kita. Gitu. Di buku diceritakan tentang Cheryl McGinnis, istri itu ya, pilot itu ya. Betul. Saya nikmati banget itu, dan itu kayaknya saya lagi cari-cari bukunya dia nih. Itu keren banget loh ya. Luar biasa ya. Luar biasa, nggak kebayang sih. Dan itu butuh 10 tahun ya. Wow, itu luar biasa banget. Betul. Itu luar biasa. Kita hanya mendengar sedikit aja cuplikan dari ceritanya, kita aja mungkin udah, saya aja mungkin udah, waduh, pengennya nyungsep kalau harus ngalamin kayak gitu. Tapi masalahnya, apakah memang setiap orang itu harus dibecak-becak dulu baru memunculkan siapa dirinya? Kan di buku ini ditulis, dan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang itu akan kelihatan siapa dirinya ketika dia di titik terendah. Ketika nggak ada yang lihat, nggak ada yang peduli, dia akan tahu siapa dirinya. Dan itu terjadi yang di Cheryl itu ya. Ketika dia benar-benar terpuruk begitu. Betul. Kalau pertanyaannya apakah harus dibejak-bejak dulu, apa harus seperti itu? Saya harap sih enggak ya. Harusnya jangan ya. Harusnya jangan loh ya. Tapi dalam kehidupan saya sendiri, kadang ada momen tertentu yang saya harus ngalamin sesuatu baru saya bisa baru saya bisa keluar dan keluar dari zona nyaman misalnya ya, dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalau sekarang saya mengerti gini, untuk yang datang ke kelas ya, ikut sesi saya, kelas-kelas saya gitu, saya melihat dua jenis orang yang mau bertumbuh ya. Di luar dari itu sih mungkin datang hanya untuk mendengar, membuka wawasan, dan pulang-pulang iya sih happy, bagus ya bahannya ya, terus diskusi. Tapi nggak benar-benar melakukan perubahan dalam hidupnya, nggak ada action. Nah, cuman ada dua jenis orang yang benar-benar action dan melakukan pertumbuhan potensi itu dengan sengaja. Orang yang pertama itu disebutnya orang desperate, kepepet.
Ya, the power of God. Iya kan, kita tahu semua bahwa orang yang kepepet itu terpaksa mau nggak mau dia harus melakukan perubahan, dia harus melakukan sesuatu yang baru, dia harus mencoba sesuatu yang baru, dan seringkali ini yang membawa kepada pertumbuhan itu kurang lebih kayak tadi, harus dibejak-bejak dulu dan dia kepaksa mau nggak mau, tetapi itu membawa kepada sesuatu yang baik. Gitu. Iya, betul, jadi ada betul. orang yang lagi kepepet biasanya datang ke kelas, belajar, mencatat, dia praktek, dan cuman dalam waktu tertentu dia akan mulai naik lagi. Gitu. Ya, itu adalah tipe yang pertama yang saya temui kalau di kelas-kelas. Tipe yang kedua adalah tipe orang-orang, kalau tadi kepepet, ini tipe orang-orang yang inspired. Orang-orang yang memang dalam hidupnya terinspirasi, mencari inspirasi. Hidupnya baik-baik aja, mungkin udah menjadi orang-orang yang sukses, mungkin menjadi orang-orang hebat, mungkin bahkan dia udah prestasinya luar biasa dan kesuksesannya luar biasa, tetapi orang ini tidak pernah berhenti mencari inspirasi. Jadi orang-orang ini datang ke kelas, belajar, baca buku, ikut sesi seminar apapun juga, mereka karena mencari inspirasi untuk mereka keep growing. Dan ini juga adalah orang-orang yang sekalipun udah hebat, mereka itu punya komitmen untuk saya akan mencoba lagi yang baru, saya akan terus bertumbuh, saya akan terus mencari orang lain, saya akan terus. Nah, ini yang saya harap kita menjadi orang-orang seperti ini ya. Jangan nunggu dibejek, tapi mencari inspirasi dalam hidup kita. Mencari inspirasi itu seperti dalam hukum-hukum sebelumnya cukup banyak ya. Misalnya kita cari komunitas, kita cari mentor, kita cari apa. Karena di mana titik kita merasa kita udah paling hebat dan paling tahu dan paling nyaman, di situ biasanya pertumbuhan pun berhenti. Gitu ya. Jadi itu menarik loh. Iya, betul. Saya baca di serial itu ya. Jadi dia seorang ibu rumah tangga yang malas. Dia nunggu dari suaminya bla 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 begitu ya. Sampai akhirnya suaminya ya taulah ya 911 itu ya. Nah, itu yang membuat titik balik buat dia. Dia nggak pernah berpikir untuk ngomong dengan orang, dan dia ngomong pertama kali di publik itu saat menyampaikan waktu pemakaman. Ternyata kok tiap hari banyak yang ngundang ngomong, lama-lama dia jadi pembicara terkenal. Dan luar biasa, dan itu nagih begitu, dan itu mengubahkan dia. Kok nggak dari dulu ya, gitu kan kasarannya ya kalau dalam bahasa saya gitu kan. Sayang kan sebetulnya ya, Bu He ya. Sayang. Saya sih mengibaratkannya gini, kadang-kadang mindset kita, cara pikir kita itu yang pertama harus dirubah. Dan mindset yang tertutup itu seperti kayak kita sedang menggenggam sesuatu dengan sangat erat sekali. Dan kita ngelihat barang yang lebih baik dari yang kita genggam pun kita nggak mau lepas. Jadi mindset itu benar-benar pikiran kita tertutup dan nggak mau belajar lagi. Dan nah, saat problem dan masalah datang, kadang-kadang kita dipaksa harus buka itu tangan kita tuh, jari-jari kita, genggaman kita tuh harus dipaksa dibuka, dan itu sakit. Tetapi waktu ada kesempatan yang lama itu diambil dan ditinggalkan, sesuatu yang baru sudah bisa masuk ke tangan kita. Nah, Sheryl kan begitu. Mungkin dia udah jadi kebawa males dalam hidup dia karena begini, dia mempunyai suami seorang pilot, ya kan, hidupnya nyaman, dia setiap pagi bangun, ngurus anaknya sekolah, nyiapin breakfast, dan and then suddenly tiba-tiba 911 terjadi ya, teroris menabrak itu World Trade Center, dan pilot pesawatnya adalah suaminya sendiri. Dan itu menjadi sesuatu tragedi yang luar biasa ya. Dan saya suka apa yang dia tulis, jawabannya adalah ini. As unfair, unreasonable, and impossible as it seems, we still have work to do after a tragedy occurs. We still have roles to fill. We still have responsibilities to family and others. The stuff of life may pause for a while, but it doesn't stop. Fair or not, that's reality. Di sini ngomongin nggak fair banget, nggak masuk akal, seolah-olah ini sesuatu yang mustahil terjadi, tapi terjadi. Dan sekalipun itu semua terjadi secara tiba-tiba, dia bilang, saya masih tetap punya tanggung jawab. Saya masih seorang ibu. Saya masih punya keluarga. Saya masih mempunyai hal-hal yang saya perlu kerjakan karena orang bergantung pada saya. Jadi dia bilang, mungkin
kehidupan untuk saat itu mungkin seperti kayak di pause dulu sebentar, hanya untuk tekan tombol pause, tapi nggak pernah berhenti. Jadi fair atau nggak fair, dia bilang realitasnya adalah begitu. Jadi memang saat itu dia kayak boom ya, wah benar-benar itu dibejek abis. Tapi justru dari situ kita tahu bahwa dia menjadi seorang penulis, dia menjadi seorang pembicara, dan sekarang udah menikah lagi. Dan ya mungkin boleh dibilang ya tentu nggak ada yang bisa menggantikan suami ya, nggak mungkin itu bisa. Tapi at least hidup dia menjadi sesuatu yang berbeda. Dia bertumbuh. Dan dia mengatakan bahwa dia lebih kuat dari 10 tahun yang lalu begitu ya. Jadi itu power yang tadi disebut power of kepepet itu kadang-kadang memang dalam hidup kita secara jujur kita memang kadang-kadang perlu karena kita tuh stubborn ya. Kita tuh seringkali keras kepala itu ya. Kita tuh ngekeh, dan bukan cuma ngekeh, kita sombong, termasuk saya sendiri. Saya lagi ngomongin pengalaman diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang harus diizinkan begitu supaya mindsetnya sendiri bisa berubah dan saya bisa menerima sesuatu yang baru. Iya. Ini menarik ya Sobat Maestro ya. Coach Buhe tadi sampaikan ada 2 tipe kalau orang ya. Yang pertama kepepet, yang kedua adalah memang inspired. Dia itu ya. Jadi kemarin ada satu keluarga yang dia secara finansial tapi dia memang menciptakan riak-riak dalam keluarganya supaya tetap mesra gitu. Gitu. Jadi sengaja konflik-konflik kecil diciptakan tapi supaya untuk experience gitu loh. Jadi ada tantangan baru gitu. Masa suami istri gandeng renteng gitu-gitu. Nggak asik katanya. Berantem gitu. Hari ini berantem tapi ya sore mesra gitu. Justru itu yang membuat dia tuh yang nggak sampai ke divorce gitu. Katanya dia bilang begitu. Nah saya nggak tahu juga ya. Menarik. Soalnya itu masalah-masalah yang bukan prinsip ya. Jadi bukan masalah orang ketiga, bukan masalah korupsi, bukan hanya masalah gimana sih papi lupa jemput aku ya. Gitu. Itu kan asik ya berantem gini. Nggak tahu dari sisi Kobuh yang udah married gitu. Menarik sih, maksudnya saya sama istri saya itu kan tipe kepribadiannya sama. Biasanya orang kan tipe kepribadiannya beda dan saling menutupi, saling melengkapi. Kalau saya sama, kita dua-duanya orang stabil, jadi kita nggak terlalu macam-macam gitu. Tapi betul, tipe kayak kita pun tetap ada keributan, tetap ada masalah. Dan jujur ya nggak usah dicari pun, memasuki musim-musim yang baru, kita tuh selalu menemukan sesuatu di mana kita ekspektasinya tidak terpenuhi satu dengan yang lain, kita mungkin kecewa satu dengan yang lain, kita mungkin mulai mengharapkan sesuatu yang berbeda, kebosanan juga ada gitu ya. Itu yang saya alamin sejauh dari ini. Jadi waktu anak kecil problemnya seperti anak, sekarang udah mulai kuliah problemnya begitu. Beda. Jadi setiap musim saya rasa kita tuh perlu belajar, saya dan istri saya perlu belajar untuk bagaimana saya harus bertumbuh. Saya harus bertumbuh sebagai suami untuk mengenal dia lebih lagi di musim ini, di musim yang berbeda. Saya harus belajar dan dia pun harus belajar. Karena kalau nggak belajar, kita akan hanya berharap seperti 10 tahun yang lalu sih begini, oke. Kadang-kadang apa yang 10 tahun yang lalu kita alamin saat ini udah nggak oke, karena problem masalahnya beda ya. Keuangannya beda, ekspektasinya beda. Semua dulu waktu sendiri kan oke, kita duaan. Sekarang kalau mau liburan harus tiketnya 4 dan sebagainya. Semuanya tuh berubah dan ekspektasinya berubah, waktunya berubah, me time-nya berubah. Jadi memang yang terbaik adalah kalau kita menyadari bahwa bagaimana saya menginspirasi diri sebelum kepepet ya, menginspirasi diri seperti yang tadi mungkin salah satunya untuk menginspirasi ya, supaya kehidupan pernikahannya tetap bosan gitu ya. Menarik mungkin ya. Mungkin itu salah satu cara orang kan seperti itu. Nah, kalau untuk kita ya beda-beda. Kadang-kadang kalau saat ini mungkin saya lebih ke arah mensupport apa yang
dia inginkan saat ini, apa yang jadi mimpi dia, apa yang menjadi energi dia, menjadi passion itu saya coba fokus di situ. Kira itu contoh aja. Iya. Nah, tadi Ko Buhe sampaikan bahwa masalah nggak diundang pun datang, dan setiap orang ya pasti menghadapi masalah. Tapi sedikit sekali orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari masalah itu. Nah, itu gimana caranya untuk kita bisa manajemen konflik, manajemen pain, itu kan nggak semua orang bisa. Iya. Gitu. Jadi kan? tadi yang kita udah sebut, pertama-tama mindset kita harus open dulu ya. Jadi kita mindsetnya harus ngerti bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita ngerasa bahwa gue tuh victim, gue tuh korban, jadi menyalahkan si A, menyalahkan si B, ya kan, gue ketipu dan apa segala macam. Betul, orang lain salah. Tapi waktu kita udah dihadapkan sama kondisi dan situasi, kita nggak bisa hanya tergeletak di bawah seperti orang ditonjok dan tergeletak dan tinggal tergeletak terus. No, hanya kita yang bisa bangun diri sendiri. Kita harus membangunkan diri sendiri. Kalau saya ingat cerita Daud itu waktu di Ziklag ya, atau di mana ya, waktu dia semua keluarganya diculik dan diambil semua gitu ya. Semua orang udah mau melempari Daud dengan batu gitu ya. Dan di situ kan Daud ngomong he strengthened himself, bahwa tetap dia harus fight. Selemah, secapek, sefrustasi apapun, memang itu adalah tanggung jawab kita untuk kita get back up again. Kita harus tetap bangkit lagi, kita tetap harus mencoba lagi gitu. Jadi itu dan kita harus sadari gini, growth is the best possible outcome for any negative experience. Jadi Maxwell bilang, dari segala hal-hal yang buruk yang terjadi, yang negatif, yang terbaik yang bisa terjadi adalah pertumbuhan potensi. Jadi kita harus ngerti itu dulu. Kita harus sadar bahwa kalau gue bangkit lagi, gue nyoba lagi, keluar dari sini, gue bertumbuh. Gitu. Dan itu tanggung jawab kita, nggak nunggu ada yang datang, nggak. Kita dulu, soalnya sekalipun kita punya 10 temen yang mau ngangkat kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak mau, kalau kitanya nggak mau dan mindset kita bahwa udah deh gue sih gini, gue gini, nggak bisa. Tapi sebaliknya kita lihat cerita Ayub. Sekalipun teman-temannya dan istrinya justru ngomongin bahwa enggak, lu harusnya give up aja, gitu loh, lepasin iman lu segala. Dia enggak tuh, karena dia ambil tanggung jawab. Ini adalah hubungan gue sama Tuhan, ini adalah tanggung jawab gue, dia lakukan gitu. Jadi itu mindsetnya ya. Terus setelah kita ngerti itu, kita perlu melihat, yang di buku itu pertama-tama adalah memilih sudut pandang hidup yang positif tadi. Positive mind stance ya, life stance. Positive life stance itu apa sih? Pertama-tama harus ngerti, life is filled with good and bad. Hidup itu dipenuhi baik dan buruk. Ada dua-duanya. Nggak bisa kita mau pilih good all the time. Nah, some of the good and bad I can't control. That's life. Yang baik dan yang buruk, ada sebagian yang memang di luar dari kontrol kita. Kadang-kadang yang baik datang, kita nggak tahu kenapa. Kadang-kadang yang buruk datang, kita nggak tahu kenapa. Memang hidup tuh begitu. Betul. Some of the good and bad will find me. Jadi yang baik, yang buruk kadang-kadang akan tetap menemukan saya. Gitu. Nah, kalau if I have a positive life stance, the good and bad will become better. Jadi kalau pola pikir saya positive life stance, yang baik dan yang buruk yang sedang saya alamin akan menjadi lebih baik. Tapi kalau pola pikir saya negatif, yang buruk dan yang baik akan semakin buruk. Jadi kalau kita sekarang lagi punya yang buruk dan yang baik dua-duanya. Kalau pikirannya positif, yang buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik. Tetapi kalau pola pikir life stance kita negatif, yang buruk semakin buruk, yang baik pun semakin buruk gitu. Jadi di situ tanggung jawab kita adalah pilihlah untuk punya positive life stance. Jadi pola pikir, cara pikir yang positif, yang melihat ke depan, itu yang nomor 1.
Betul. Ini yang harus dimiliki ya Sobat Maestro. Makanya itu ya, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, pikirkan. apa yang baik, pikirkanlah itu ya. Filipi Sekalipun itu dalam keadaan sebetulnya kan ya itu tadi ya, apa namanya, caranya bagaimana kita bisa justru luka-luka, kepahitan, kegagalan itu justru apa ya, saya ingat salah satu pendeta kita ya, Pak, lupa saya namanya. Jadi menemukan Tuhan saat kehilangan, Pak Eka Dharma Putra. Menemukan Tuhan dalam kehilangan. Jadi saat kehilangan, dia kan sakit kanker dan segala macam, justru dia tuh semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Dan itu pun saya juga mengalami itu gitu loh kok. Jadi kenapa ya saya di saat 2017 udah bener-bener gak punya apa-apa, baru saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah, yang saya layani, nyesel banget gitu. Itu kan ya jangan sampai harus ngalamin ke situ gitu kan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang ya sama lah ya, kalau kita ngelihat dari Alkitab ya, dari tokoh-tokoh, justru di dalam apa ya, Yesus aja kan di kenosis kan titik terendah gitu kan. Justru dia sikap hati yang benar, yang positif, dia kan justru itu akan memaksimalkan dia kan. Gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari situ. Jadi orang-orang yang ketika dalam keterpurukan gitu kan, justru dia menemukan makna hidup yang sebenarnya seperti apa, siapa Tuhan itu yang sebenarnya, makna keluarga itu seperti apa, persaudaraan seperti apa gitu. Jadi semua diperbaharui saat dia benar-benar terpuruk. Gitu. Masalahnya ya dia tinggal ya udahlah, itu mah kedaulatan Tuhan ya, setiap orang ya. Alangkah baiknya Anda tidak mengalami seperti itu kan. Makanya menarik Mas Ari justru membawa kita ke poin-poin itu barusannya, karena di salah satu grup saya nih yang saya sebut grup yang positif gitu ya, yang kita saling menguatkan. Sharingnya tuh dari kemarin tuh ngomongin tentang problem yang sedang dialami bertubi-tubi gitu ya, dan teman saya ngalamin. Kadang-kadang kita pikir kenapa ya harus ada problem dan itu ya. Dan perenungan saya hari ini justru yang saya dapetin adalah gini. Selama waktu kita ada masalah, kita justru larinya ke Tuhan. Saya melihat dalam pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya adalah sesuatu yang baik terjadi. Selama kita lari ke Tuhan. Jadi gini, betul. kalau saya lagi punya problem bertubi-tubi, banyak bertumbuk-tumbuk, pengennya saya tuh lari, pengennya saya kabur, dan pengennya saya lupain karena capek gitu loh. Karena waduh, kadang frustasi dan gak ada energi lagi gitu untuk ngadepin. Tetapi seperti Daud ngomong, Tuhan adalah menara, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah tempat perlindungan, ya kan, tempat pelarian kita. Nah, kalau saya tuh biasa lari, misalnya kalau saya larinya ke main game. Saya tuh main game. Jadi kalau lagi pusing segala macam, saya biasanya ngerem diri dan main game. That's it. Berharap saya lupain gitu ya. Dan secara jujur, pelarian ke game itu nggak pernah menyelesaikan masalah saya, nggak pernah. Itu sih hanya saya pengen nyumput aja gitu, dan lari kemanapun nggak pernah jadi jawaban sih sebenarnya, karena problem tuh memang harus dihadapin ya. Problem tuh memang harus dihadapi, nggak bisa dimuter-muter kemana-mana. Cuman satu hal pelarian yang saya alamin dalam hidup saya adalah kalau kita lari ke Tuhan. Kalau kita lari dan carinya Tuhan, kita dapat perlindungan yang aman, yang kokoh, yang teguh, yang gak dihakimi, yang selalu diterima. Kalau untuk saya adalah I always have a home. Saya itu selalu punya rumah untuk saya kembali, yaitu dalam dekapan Tuhan. Jadi untuk saya mempelajari itu, ini menarik kan tadi yang disebut bahwa kita ngalamin, kadang-kadang kita lagi kehilangan, sakit lah mungkin, kita lagi apa, and yet selalu ada satu tempat di mana kita bisa berlari dan kita bisa aman. Betul. Dan bukan cuman lari dan aman, dapat pemulihan, dapat hikmat,
dikasih tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dapat kekuatan baru, harapannya diperbaharui. Betul. Jadi menurut saya lari ke Tuhan itu justru menjadi solusi nomor satu kalau untuk saya dalam hal tadi itu luar biasa. Betul, dan baru tahu ya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin, betul. Gitu, dan itu saya baru bisa menghidupi firman itu ya ketika saya ngalamin gitu. Saya sering kali khotbahkan itu kan. Tapi kan begitu ayat ini bener ya. Ya saya dalam kondisi medis saya nggak bisa apa-apa sebetulnya. Tapi justru kenapa saya bisa kerja dari pagi sampai tengah malam dan itu fit. Dan saya bisa mengerjakan banyak hal, itu siapa? Wah, Tuhan. Dan itu Tuhan. Ya dan amin. Lebih dan ke pengalaman si Cheryl tadi ya, jadi dia jauh lebih kuat daripada sebelum terjadinya 911. Benar. Dan dia tidak bukan dia tidak dia tetap rasa sakit itu ada begitu ya. Tetapi dia justru bersyukur dengan rasa sakit itu. Gitu ya. Dan kemarin saya sinkronkan dengan Nick Vujicic. Saya bersyukur dilahirkan saya tidak punya kaki, tidak punya tangan. Gitu. Ini ngomong tadi yang barusan tadi pagi saya baca ini 2 Korintus 7 ayat 10. Ini saya pegang waktu saya di SMA ya. Saya waktu belum ngerti macam-macam tentang Alkitab gitu ya. Saya waktu itu 2 SMA. Saya ngalamin yang gak enak, saya bertobat. Ini ayat pegangan saya 2 Korintus 7 ayat 10 ngomong ini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Gitu. Nah, ini tuh untuk saya satu poin, ini ada lanjutannya duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, saya nggak akan ngobrol jauh ke sana, tapi intinya yang saya pegang adalah gini, kalau saya diizinkan sesuatu dan itu membawa pertobatan saya balik pada Tuhan, semakin dekat pada Tuhan, sekalipun sakit, sekalipun nggak enak, itu nggak akan disesalkan. Tadi malah bersyukur si Cheryl itu. Gitu. Betul. Jadi itu yang saya sadari juga bahwa selama saya bisa kembali ke Tuhan, menurut saya itu aja udah miracle, itu aja udah mujizat. Iya. Gitu. Betul. Dan si Cheryl itu kan, jadi kayaknya nagih ya. Jadi yang biasanya dia cuman pagi jadi ibu rumah tangga, sekarang dia udah mulai nulis buku, jadi pembicara, diundang ke sana sini, begitu ya. Dan dia memberkati, hidup dia memberkati. Iya. Dia bersyukur untuk 10 tahun luka itu, begitu. Yes. Okay. Dan itu nggak singkat ya. 10 tahun tuh lama untuk menjalani. Kebayang apa yang dia jalanin tragedi itu. Betul. Nah, itu ya Sobat Maestro ya. Rick Warren juga mengatakan bahwa luka yang besar adalah modal yang besar buat kita melayani. Wow, itu dalam banget. Di bukunya The Purpose Driven Life kan dia bahas itu gitu kan, dan itu juga yang Nick Vujicic sampaikan ya. Dengan kekurangannya dia, justru jutaan anak-anak muda di bawah Tuhan gitu kan. Sangat luar biasa sekali gitu. Yes, itu menarik banget tuh, bahwa apa yang ditulis barusan bahwa pengalaman yang tadi menyakitkan itu justru bisa menjadi sumber modal untuk kita melayani orang lain. Karena dari situ kita bisa connect untuk orang-orang yang kita nggak bisa connect. Untuk orang yang mengalami sakit, waktu kita nggak pernah ngalamin sakit, kita nggak bisa connect ya. Saya ingat satu film yang saya nonton, film lama, judulnya Good Will Hunting. Matt Damon, Good Will Hunting sama Robin Williams ya. Saya lagi ngeliat Matt Damon itu di film itu dia tuh pinter, luar biasa, genius, tapi dia tuh hidupnya selalu membuat keputusan-keputusan yang salah. Kayak dia mensabotase diri dia sendiri. Jadi orang-orang lain yang melihat dia potensinya seperti itu malah memberi dia semangat, malah dia selalu cari alasan untuk enggak. Dia selalu memilih untuk mengecilkan diri dan untuk mensabotase diri. Sampai akhirnya dia ketemu satu profesor, dan di situ saya lagi ngeliat gini, kalau profesornya nggak punya pain dalam hidup dia, maksudnya profesornya sendiri juga lagi bergumul dan lagi dalam kesulitan, dalam kesakitan, dia justru bisa connect sama si Matt Damon ini gara-gara painnya.
Jadi yang tadi itu modalnya si profesor itu bahwa dia pun sedang mengalami hal yang enak dan si Will pun yang udah menutupi segala rasa nggak enaknya dipertemukan. Mereka sama-sama dipulihkan. Mereka sama-sama bisa move on, bahkan si Will bisa mempunyai mimpi yang besar. Yang besar ya itu sih. Jadi saya ngelihat bahwa dalam hidup kita itu kita diizinkan sesuatu karena di satu titik nanti Tuhan kepengen kita bisa memberkati orang lain. Betul. Iya. Wah, ini memang tidak mudah ya Sobat Maestro, tapi ini justru mutiaranya disitulah ya. Yes, mutiara. That's right. Iya, betul. Ngikutin beberapa komedian katanya. Komedian yang berhasil adalah ketika dia mengkomedikan kebodohan dirinya sendiri, mentertawakan dirinya sendiri, dan itu mahal. Ya sekarang kan stand up termahal siapa sih? Yang cewek itu kan? Tukang roasting itu ya? Yang tukang roasting itu kan? Dia kan roasting dirinya sendiri kan, dijadikan konten gitu. Dan saya juga, saya yang bisa bertahan, saya kan juga ada acara setiap Sabtu. Saya bisa sampai 20 tahun. Kenapa? Ya saya ngomongin tentang apa yang pengalaman gak enak saya yang dulu mungkin saya anggap ini sampah, ternyata ada banyak orang yang butuh. Gitu. Yes. Dan daripada ngomongin orang kan lebih baik ngomongin diri sendiri gitu kan. Nggak kena undang-undang ITE gitu kan. Dan justru orang itu mau bayar saya untuk kepingin denger cerita gitu kan. Seperti Sheryl tadi kan, orang kan justru kepingin tahu kisahnya dia kan, dan terinspirasi malah. Orang berani bayar mahal buat dia ngobrol. Yes. J.K. Rowling juga sama kan. Dari orang yang terpuruk sekarang orang terkaya di dunia, penulis terkaya di dunia. Luar biasa ya. Dari orang yang ibu-ibu yang halu dibilang orang apa sih halu lah. Naon tiba-tiba lihat monster. Tapi justru itulah akhirnya dia bisa menghadirkan Harry Potter sampai 9 seri dan dia luar biasa. Belum ada yang menandingi J.K. Rowling. Iya, benar. Ya kan? Benar. Dan dia bisa mengolah pain demi pain itu. Betul. Jadi itu kuncinya mengelolanya, merespon dengan baik, tapi perlu pola pikir yang mengambil tanggung jawab. Jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin keadaan. Take it up. Do the work. Benar-benar just do the work. Tapi kan ini butuh orang lain atau gimana nih kok supaya butuh orang lain definitely. Pasti. Jadi Tuhan menciptakan kita. Tuhan ngomong pertama-tama kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. 2 hukum terbesar kan itu. Nomor 1 ya kita harus selalu kembali ke Tuhan. Nomor 1 harus mulai dari Tuhan. Karena kalau kita mulai dari diri sendiri pasti nggak pernah cukup. Karena kita manusia terbatas. Mulai dengan Tuhan always enough. Tapi kalau kita nggak mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, artinya mengasihi diri sendiri juga perlu sekali sebelum mengasihi orang lain. Kita butuh melakukan itu kepada semua orang gitu. Jadi komunitas yang positif itu sekalipun susah diketemukan, itu perlu diusahakan. Karena nggak selalu semua orang mau ya, nggak nyaman gitu loh untuk itu. Tapi untuk bangkit dari hal-hal seperti ini, support group menurut saya itu sangat penting. Saya nggak akan ada di sini kalau saya nggak punya support group. Kalau saya nggak punya orang-orang yang peduli, yang mendoakan saya dan itu. Jadi memang itu perlu gitu ya. Jadi tapi saya rasa memang in the end kita diizinkan untuk ngalamin sesuatu karena Tuhan jauh lebih mengerti apa yang ada di depan. Bukan cuma sekedar kejatuhan. Saya senang sekali kalau cerita tentang Petrus ya. Tuhan udah ngomong bahwa nanti kamu tuh bakalan menyangkal aku. Tuhan tuh bisa ngelihat. Tuhan tuh bisa ngelihat. Tapi Tuhan gak pernah berhenti di titik kita jatuh. Tuhan selalu melihat setelah kita jatuh apa. Dan makanya Tuhan ngomong setelah kamu bertobat, setelah kamu sadar ya, ingetin saudara kamu. Jadi Tuhan tuh ngelihat setelah kamu jatuh, kamu akan sadar, kamu akan hidup kita itu di mata Tuhan tuh gak pernah setengah-setengah ya. Gitu loh. Kalau Tuhan memang izinin, pasti ada sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik di hadapan. Dan makanya harus selalu mulai, kalau untuk saya, start with God and then carilah orang-orang yang peduli sama kita. Cari, jangan cuman diam di bawah terus nangis. Aku nggak punya siapa-siapa misalnya ya. Tapi we really have to put ourselves, diri kita di tempat di mana orang-orang positif itu berada. Gitu.
Be kreatif lah. Cari caranya gimana. Nah, itu langkah kedua soalnya. Oke, Be kreatif. Iya, jadi jangan waktu yang menyelesaikan ya, nggak bakalan bisa ya. Itu kadang ada waktu yang harus menyelesaikan. Betul. Tapi kan ya pasif banget kan. Sayang kan kok ya. Pemulihan ya. kesehatan saya nih contohnya dari 3 tahun yang lalu. Ada waktunya saya nyoba apapun, ada waktunya saya hanya bisa nunggu dan saya hanya bisa menikmati bahwa bukan pasif ya. Saya tetap baca, saya tetap belajar, saya tetap ketemu orang, saya minta apapun. Tapi kayak perkembangannya tuh kayaknya slow banget. Aduh, kayaknya frustasi kok udah diusahanya kayak apapun kayaknya pengembangannya kok kecil banget. Tapi saya menikmati keseharian saya sama Tuhan, bener-bener Tuhan nggak pernah sekalipun ninggalin sih udah jelas enggak ya, tapi maksudnya nggak pernah sekalipun melihat saya menjadi less of my value gitu. Nggak, benar-benar dia melihat saya sebagai diri yang sangat berharga, dan sekalipun saya ngelihat enggak. Waktu saya lagi dalam keadaan terpuruk, saya nggak bisa melihat diri saya menjadi seorang yang berharga ya. Menurut saya, lu dasar gitu, pengennya begitu. Iya. Tapi Tuhan selalu ngingetin saya apa yang baik dalam diri saya, bahwa saya disayang Tuhan dan hal-hal seperti itu. Jadi memang ada waktunya. Waktu itu kerasa lebih lama. Yusuf aja berapa? 15 tahun atau berapa itu? 30 tahun. Waduh, 13 tahun ya kan. Itu kan lama tuh dengan segala Tapi memang ada waktunya, memang seperti itu ya, diizinin gitu. Ada waktunya yang cepet. Iya. Ada waktunya kayak teman saya, ada dalam pertobatan dia berhenti merokok langsung. Begitu altar call berhenti ngerokok langsung. Ada teman saya yang masih hari ini pun pengen itu pun masih terus bergumul. Hatinya benar tapi masih terus bergumul. Jadi ya setiap orang mungkin diizininya beda kali. Ya, dan mempunyai proses yang berbeda tentunya. Proses yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengambil bagiannya Kobuhe. Wah, Kobuhe kok cepat ya, saya kok nggak bisa ya. Soalnya kan kita kan unik ya. Tuhan punya rancangan sendiri-sendiri buat kita. Tapi intinya prinsipnya yang kita ambil begitu ya. Benar. Jadi ya waktu sepertinya kelihatan lambat, tapi nggak akan berakhir di situ. Mungkin berhenti, tapi bukan berakhir. Betul. Nah itu ya. Betul. Wah, ini kayaknya nanti masih ada sesi-sesi selanjutnya ya. Wah, masih cukup panjang ini ya. Harus 2 sesi nih. Ya, tapi memang intinya kalau kita ngomong tentang kesulitan hidup, kita mau 10 sesi juga nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Ini seriously, kadang-kadang kalau kita ngomong tentang pergumulan hidup, kalau mau ngomong jujur, kalau si A lagi cerita, gue problemnya gini, si B lagi cerita gini, kadang-kadang kompetitif spirit kita juga muncul. Oh, gue juga ada problem, karena kita mempunyai itu. Jadi poin kedua nih sebelum kita selesai. Poin keduanya, kalau tadi kan sudut pandang harus benar ya, cara pikirnya harus benar ya kan. Yang kedua itu diingetin untuk kita kreatif. Iya. Jadi artinya pikirin cara-cara yang baru yang memang kita belum pernah coba gitu ya. Kita harus berani melakukan itu. Be creative, find new solution, keluar dari box kita dan supaya kita bisa nemuin ya di market hari ini, ekonomi hari ini kita tuh dipaksa mau nggak mau seperti itu. Betul. Terus poin yang ketiga juga adalah kalau ada pengalaman buruk, jangan cuman lihat negatifnya gitu loh. Hargai positifnya. Jadi kita harus menghargai kalau itu sebagai bahan, tadi yang disebut tuh bagus banget tuh. Itu sebagai bahan. Sebagai modal. Itu sebagai modal. Jadi jangan disia-siakan. Pengalaman buruk tuh nggak enak. Kita tuh harus bayar mahal. Nah kalau udah bayar mahal, apa pelajarannya? Jadi jangan terlalu buru-buru kepengen itu lewat. Benar-benar kita dari pengalaman buruk ini pelajarannya apa sih? Ini udah sekolah paling mahal nih, bayarannya mahal banget. Apa yang kita jadi Maxwell ngomong gini, facing difficulties is inevitable, learning from them is optional. Jadi menghadapi masalah itu nggak bisa dipungkiri, itu harus. Tetapi belajar dari masalah itu opsional. Nah kita harus milih untuk gue mau belajar. Apa yang gue dapat, gitu. Ya, dan yang keempat adalah bikin perubahan.
Setelah belajar, bikin perubahan. Jangan sama terus. Lakukan perubahan. Bikin perubahan apapun itu, mungkin perubahan cara kita bicara, cara kita berpikir, kebiasaan kita mungkin dirubah. Kayak tadi Cheryl, itu kebiasaannya semuanya berubah. Hidup dia diputar balik gitu kan. Jadi memang dalam hidup kita, tanda dari seseorang sudah belajar adalah perubahan action. Jadi pastikan kita ada perubahan action. Waktu kita udah ngelakuin yang gak enak dan salah dan berubah, baik waktu tidur kita, kebiasaan pikiran kita dan apa, lakukan perubahan yang baik setelah belajar. Dan yang terakhir, ini yang tadi kita udah ulang-ulang, ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menjadi victim. Jadi seringkali kita pengennya nyalahin orang lain, nyalahin situasi dengan tujuan apa? Nggak mau move. Udah bukan gue yang salah. Udah bukan gue yang nyari-nyari. Udah ini mah kejadian kayak gini. Dan betul itu semua terjadi, bukan salah kita. Ya kan, tragedi terjadi. And yet itu adalah tanggung jawab kita untuk move up and keep doing. Do the good work, karena hidup nggak stop hanya gara-gara kita mengalami masalah. Betul. Begitu. Betul. Ya, semoga dalam singkat ini bisa dapat 5 poin tadi. Wah, ini cukup luar biasa ya Sobat Maestro ya. Ini sebetulnya harus ada sesi-sesi selanjutnya nih ya. Om Yanto juga terima kasih. Ini sangat memberkati. Terima kasih. Wah, terus juga Ibu Iin juga. Wah, telat, tenang aja Ibu Iin, nanti bisa dengerin lagi. Ibu Iin. Ibu Iin. Ya, Ibu Iin ya kena ya. Oke, terus juga ini ada teman-teman kita juga yang di Instagram juga. Terima kasih sudah cukup banyak yang gabung ya. Terima kasih Kobuhi buat hari ini mengingatkan kita. Sama-sama Mas Ari, thank you. Oke. Salam dari CLCC. Salam balik untuk CLCC teman-teman. Oke, baik Sobat Maestro, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi buat Kobuhe dan rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung yang selalu setia memberikan materi-materi buat kita semuanya. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Kobuhe mewakili rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati. God bless.